Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai bab 1, yaitu pengantar dasar-dasar keuangan sektor publik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Al-Mikdam dengan nomor NPM 0622 4056 2753. Perkenalkan, nama saya Ananda Melanova dengan NPM 062240512673. Perkenalkan, nama saya Kisti Dea Arsita dengan nomor NPM 0622 4056 2757. Perkenalkan, nama saya Wirdaningsi dengan nomor NPM 0622 4051 2670. Seiring dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik. Persamaan keuangan privat dan negara, yaitu kegiatannya menyangkut pembelian, penjualan, dan transaksi-transaksi yang lain. Kedua, untuk membiayai kegiatannya, kedua sektor keuangan ini bisa menaikkan pinjamannya. Ketiga, sama-sama bertujuan ingin memuaskan keinginan masyarakat. Yang keempat, persamaan keuangan privat dan negara sama-sama mempunyai sumber yang terbatas. Perbedaan keuangan privat dan negara. Keuangan privat memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama, pinjaman hanya dapat dilakukan terhadap pihak luar. 2. Bunga pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, tidak memiliki kemampuan mencetak uang mengikuti market principle. Keuangan negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Poin yang pertama, pinjaman dapat dilakukan di luar maupun dalam negeri. Poin yang kedua, bunga pinjaman bisa lebih rendah dari pinjaman sektor privat. Poin yang ketiga, mempunyai kemampuan mencipta atau mencetak uang mengikuti prinsip anggaran. Pengeluaran negara dan fungsi negara. Pengeluaran negara adalah pengeluaran atau setiap penggunaan uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah atau negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, masuk ke bagian fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara berdasarkan sistem kapitalisme adalah suatu sistem di mana barang kapital dimiliki oleh swasta atau perorangan yang digunakan untuk mencari laba bagi pemiliknya. Yang kedua, fungsi negara berdasarkan sistem sosialisme. Fungsi negara dalam sistem ini ialah menguasai segala bidang atau bersifat omnipoten, tetapi hal ini tidak berarti bahwa di dalam sistem sosialisme tidak ada hak-hak serta kebebasan individual. Prinsip pokok dalam pengeluaran negara. Yang pertama, asas moralita. Yang kedua, asas nasionalita. Yang ketiga, asas kerakyatan atau demokrasi. Yang keempat, asas rasionalita. Yang kelima, asas fungsional atau asas teologis. Yang keenam, asas perkembangan. Dan yang ketujuh, asas keseimbangan dan keadilan. Ketujuh asas tersebut satu sama lain bersifat mengikat dan keseluruhan asas sifatnya saling mendukung, sehingga suatu asas tidak bisa berdiri sendiri. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan keuangan publik? Dan apa alasan mempelajari keuangan publik ini? Jadi, keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang dimaksud pemerintah di sini ialah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah.
keuangan publik ini mempelajari peranan negara dalam perekonomian yang berkaitan erat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan asas demokrasi dan dalam kehidupan masyarakat luas, yang dimana semakin tinggi pendapatan maka semakin besar proporsi pajak yang harus dibayar. Salah satu perhatian pokok seperti pengeluaran rumah tangga yang ada pada transportasi, makanan, dan kesehatan yang memungkinkan untuk muncul beberapa pertanyaan terkait apakah pengeluaran-pengeluaran tersebut dilakukan dengan bijaksana? Apakah hasil penerimaan pajak sudah relevan dengan aktivitas sektor publik? Dan nantinya akan banyak menimbulkan pertanyaan lagi. Masuk ke materi yang selanjutnya mengenai pentingnya sektor publik. Kebijakan publik dianggap penting dalam hal mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional melalui kebijakan moneter dan penganggaran, karena sektor publik dan sektor swasta merupakan kesatuan integral dalam sistem perekonomian. Alasan menurut John Stuart Mill tentang perlunya aktivitas publik. A. Campur tangan pemerintah harus membatasi kebebasan individu, dibutuhkan dalam memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap serangan yang datang dari luar maupun dari dalam. B. Bahwa pemerintah haruslah bersifat inferior dalam melakukan kegiatan industri dan perdagangan, karena usaha seperti itu dapat dijalankan oleh sektor swasta. C. Bahwa individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingan sendiri, sehingga pemerintah hanya bergerak dalam area yang menyangkut kepentingan publik dan umum. Memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik kebijakan publik. Karakteristik kebijakan publik memiliki 3 sifat, yaitu mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi peranan mekanisme pasar. Rincian karakteristik kebijakan publik tersebut meliputi 1. Untuk mencapai efisiensi pasar, produksi barang sama dengan keinginan pasar mensyaratkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar, baik produsen maupun konsumen. 2. Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan apabila kondisi tidak efisien. Yang ketiga, pertukaran barang dan jasa dalam mekanisme pasar perlu proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. Yang keempat, timbulnya masalah eksternalitas. Yang kelima, perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup keuangan publik. Ruang lingkup keuangan publik dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Bahasan keuangan publik dimulai dari keadaan dan alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini menyangkut adanya mekanisme pasar yang perlu diintervensi oleh pemerintah karena berbagai hal, dan perlunya pencapaian kondisi stabil dalam ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan. Selain itu, keuangan publik juga mencoba memberi gambaran tentang pilihan publik yang menyangkut aspek institusi publik dan keseimbangan politik yang dapat dicapai melalui proses pemilihan umum. Dan terdapat sumber pendapatan pemerintah yang mencakup pajak, non-pajak, dan hutang. Dalam keuangan publik ini, sumber-sumber tersebut akan dihubungkan dengan analisa pendapatan. Dan dari analisa pendapatan tersebut, keuangan publik kemudian akan membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan rakyat. Adapun contoh belanja pemerintah yaitu pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Masuk ke materi selanjutnya mengenai pendekatan analisis. Dalam melakukan analisis kegiatan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, biasanya menggunakan 2 pendekatan analisis. Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini akan mengarah pada bagaimana seharusnya suatu kebijakan publik ditetapkan. Dan yang kedua, pendekatan positif. Pendekatan ini dilakukan dengan membahas hal-hal yang berhubungan dengan estimasi.
berdasarkan bukti empiris dan mengarah pada kebijakan publik apa yang harus diambil. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik. Pertama, keadilan dan kewajaran atau equity and fairness. Kedua, efisiensi ekonomi atau economic efficiency. Ketiga, sistem paternal atau paternalism. Keempat, kebebasan individu atau freedom of choice. Kelima, stabilisasi atau stabilization. Dan yang keenam, trade-off. Sekian pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.